Halo semua, pernah nggak sih ngalamin pas lagi panas-panasnya, kipas angin kesayangan di rumah malah mogok? Nah, kali ini saya mau cerita soal pengalaman pribadi saya soal kipas angin yang tiba-tiba mati total. Jadi, ceritanya gini. Beberapa waktu yang lalu, kipas angin andalan saya yang udah nemenin bertahun-tahun, tiba-tiba hening. Nggak ada suaranya sama sekali. Mati total, gitu aja. Awalnya saya pikir, paling masalah sepele. Tapi ternyata ini jadi awal sebuah petualangan kecil yang, lumayan mencerahkan. Oke, jadi masalah utamanya tuh udah jelas banget. Kipas angin ini bukan sekedar putarannya jadi pelan atau suaranya berisik, bukan. Ini bener-bener macet, nggak gerah sama sekali. Ya jelas saya bingung dan jujur sedikit frustrasi. Waduh, masa harus beli baru lagi sih? Betul, baling-balingnya itu kayak ada yang ngunci. Pas saya coba putar pakai tangan, rasanya berat banget, seret. Kayak ada yang ngeganjel di dalam mesinnya. Nah, dari sini saya sadar, ini kayaknya bukan masalah listrik biasa deh. Ini lebih ke masalah mekanis. Akhirnya saya nekat aja buat bongkar sendiri. Oke, cuma modal beberapa alat seadanya dan rasa penasaran yang tinggi, saya mulai buka penutup belakang kipasnya. Bagian mesinnya itu loh. Jujur saya nggak tahu bakal nemu apa di dalam, tapi ya udahlah, siap-siap aja sama kejutannya. Dan bener aja, pas kebuka, saya kagetnya bukan main. Bagian dalam motornya itu, ya ampun, penuh sama gumpalan debu yang udah tebel dan keras. Ini bukan debu-debu tipis biasa ya, ini udah kayak tumpukan fosil debu bertahun-tahun yang nempel dan jadi satu sama mesinnya. Kotor banget pokoknya. Yap, tersangka utamanya ternyata adalah musuh yang sering banget kita anggap remeh, debu. Debu inilah yang numpuk di as motornya, bikin putarannya jadi seret, dan akhirnya macet total. Tapi tunggu dulu, di sini ada yang aneh. Kalau masalahnya cuma mekanis karena debu, kenapa kipasnya bisa mati total seolah-olah nggak ada aliran listrik sama sekali? Pertanyaan ini nih yang bikin saya makin penasaran. Logikanya, kalau cuma macet, harusnya kan mesinnya masih ada suara dengung gitu kan? Kayak masih berusaha muter tapi ketahan. Loh, ini kok bisa mati total sama sekali? Ternyata ada sebuah, sebut saja rantai kejadian yang sangat menarik di baliknya. Oke, coba kita urutkan ya prosesnya. Jadi pertama, debu numpuk. Bikin putaran baling-baling jadi super berat. Terus pas kipas yang macet ini kita nyalain, motornya kan dipaksa kerja keras, tapi nggak bisa muter. Akibatnya apa? Gulungan atau kumparan di dalam motor itu jadi panas banget, overheat. Nah, panas berlebih inilah kuncinya. Panas ini memicu langkah terakhir. Ada sebuah komponen pengaman yang akhirnya mutusin semua aliran listrik. Dan disinilah saya akhirnya nemuin jawaban dari semua misteri ini. Ternyata, di dalam gulungan motor itu, nyempil sebuah komponen super kecil tapi fungsinya vital banget. Dia ini pahlawan tanpa tanda jasa yang jadi alasan kenapa kipas angin saya nggak sampai kebakar. Namanya thermofuse. Jadi thermofuse itu apa sih? Gampangnya gini, dia itu sejenis sekring. Bedanya, kalau sekring biasa kan putus karena korsleting atau kelebihan arus listrik. Nah, thermofuse ini putusnya karena suhu panas yang berlebihan. Jadi tugas dia cuma satu, memutus total aliran listrik kalau perangkatnya kepanasan. Nah, ini bedanya penting banget. Coba deh bayangin sekring listrik di rumah Anda. MCB itu kan bakal jelek kalau ada korsleting buat mencegah kebakaran. Beda sama thermofuse. Dia ini kayak penjaga suhu. Dia nggak peduli sama korsleting, dia cuma peduli satu hal. Wah, ini udah terlalu panas nih, harus saya matikan sekarang. Jadi sekarang semuanya jadi masuk akal kan? Debu bikin kipas macet. Kipas yang macet tapi terus dinyalain bikin motornya jadi panas banget. Nah, saat suhu panas ini mencapai batas amannya, si pahlawan kecil kita, thermofuse, langsung beraksi. Dia mengorbankan diri, dia putus untuk memutus total aliran listrik ke motor. Inilah alasan kenapa kipasnya mati total. Tujuannya mulia banget, yaitu buat mencegah gulungan motor itu sampai terbakar dan bikin kerusakan yang lebih parah, atau bahkan kebakaran. Wah, dari petualangan bongkar kipas angin ini, saya jadi dapat banyak banget pelajaran. Ini bukan cuma soal gimana cara benerin barang rusak ya, tapi juga jadi paham cara kerja dan semacam filosofi di balik desain alat sesederhana kipas angin. So, ini dia poin-poin penting yang bisa kita ambil. Pertama, kalau kipas Anda mati total, jangan langsung vonis motornya kebakar. Seringkali, itu justru tanda kalau sistem pengamannya bekerja dengan baik. Kedua, biang keladinya itu sering banget cuma debu. Dan ketiga, thermofuse itu pahlawan yang melindungi kipas kita. Jadi, solusi terbaiknya apa? Tentu saja pencegahan. Rajin-rajinlah bersihin kipas angin, terutama di bagian dalamnya sebelum debunya numpuk parah. Nah, sekarang pertanyaan buat Anda. Setelah dengar cerita ini, kalau suatu saat nanti kipas di rumah Anda macet terus mati total, apa nih tersangka utama yang bakal Anda curigai pertama kali?
Semoga cerita pengalaman ini bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi di pembahasan lainnya.